Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, perkenalkan, saya Sininti Agnes dengan NIM 63260 dari kelompok 1. Izinkan kami berterima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yaitu Ibu Vivi Maria Engkong. Di sini kami membawa judul presentasi kami yaitu perancangan Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran SPP pada Sekolah SMP Muhammadiyah 4 Jakarta. Saya akan perkenalkan nama dari kelompok saya yaitu ada Putra Aditya Muhammad dengan NIM 63264 dan ada Rayhan Nafis Harlan ada dengan NIM 6320488, ada Rini Mustikowati 6320664 dan saya sendiri. Pengertian dasar sistem akuntansi. Pengertian dasar dari sistem adalah prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi dari suatu lembaga pendidikan dan dihasilkan suatu proses tertentu untuk menyediakan informasi yang layak untuk membantu mengambil keputusan manajemen ke depannya dan menyediakan informasi yang layak untuk pihak luar lembaga pendidikan. Karakteristik sistem. Menurut Agus 2019, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, ada komponen sistem atau components, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen atau subsistem yang saling berinteraksi bekerjasama membentuk kesatuan dan ada mempunyai batasan sistem yaitu boundary atau batasan sistem merupakan pembatas antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya sehingga menunjukkan ruang lingkup sistem secara keseluruhan. Saya Putra Aditya Muhammad dengan NIM 6320064. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Agnes. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Menurut Agus, sistem dapat diklasifikasikan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem abstrak atau abstrak sistem dan sistem fisik klasikal sistem. Sistem abstrak atau abstrak sistem adalah sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak tampak secara fisik. Yang kedua, sistem alamiah atau natural system. Sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang keberadaannya terjadi karena proses alam, bukan buatan manusia. Materi selanjutnya yaitu tujuan sistem. Tujuan sistem itu yang ingin dicapai oleh suatu sistem agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Tujuan sistem menurut Asar dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir. Ciri-ciri atau kriterianya. Upaya untuk mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Materi selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi. Informasi merupakan yang sangat penting bagi lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan setiap hari. Berikut pendapat ahli sebagai berikut. Menurut Utayan tahun 2014 dalam bukunya yang berjudul Konsep Sistem Informasi, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Saya ingin melanjutkan materi dari Putra. Nama saya Rini Mustikowati dengan NIM 6320064. Materi selanjutnya ada kualitas informasi. Menurut Agus 2009 dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, kualitas informasi berdasar pada 4 hal berikut. Yang pertama,
informasi harus akurat. Informasi yang harus akurat artinya informasi dikatakan akurat apabila informasi tidak menyesatkan dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, informasi harus tepat waktu. Artinya informasi yang harus tepat waktu dan tersedia pada saat diperlukan. Yang ketiga, informasi harus relevan. Informasi yang diberikan harus mempunyai manfaat sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai yang dibutuhkan. Di sini ada nilai informasi. Menurut Sutarman 2012, nilai dari informasi ditentukan oleh 5 hal. Yang pertama untuk memperoleh pemahaman dan manfaat. Yang kedua untuk mendapatkan pengalaman. Yang ketiga pembelajaran yang terkumulasi sehingga dapat siap diaplikasikan dalam pemecahan masalah atau proses bisnis tertentu. Yang keempat, untuk menginstal aplikasi kritis dan mengapresiasikan pengalaman masa lampau yang menyediakan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi. Materi selanjutnya ada komponen sistem informasi. Yang pertama manusia, yang kedua data, yang ketiga hardware, yang keempat jaringan, yang kelima software. Baik, saya Rehan Hafiz Sarlen yang akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada diagram konteks. Diagram konteks merupakan alat untuk struktur analisis. Pendekatan terstruktur ini mencoba untuk menggambarkan sistem secara garis besar atau secara keseluruhan. Dan ini ada diagram konteks gambarnya. Di sini ada siswa melakukan bukti pembayaran SPP. Kemudian admin akan mendata pembayaran SPP. Dan kemudian dibuatnya laporan data siswa dan kemudian diserahkan ke kepala sekolah. Kemudian ada data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu jaringan kerja dari proses dengan tempat penyimpanan data serta dihubungkan satu dengan yang lainnya, atau kumpulan simbol-simbol yang menggambarkan jalannya aliran data dari sistem. Sini ada gambarnya dari admin melakukan data kelas, input data, kemudian setelah input data kelas, siswa akan melakukan pembayaran SPP dan kemudian dibuatnya laporan, kemudian diserahkan lagi ke kepala sekolah. Entity relationship diagram. Nah, di sini ada gambarnya dari kelas, kemudian ada siswanya, dan di sini ada relasi table. Di sini ada kelas dan terdiri dari kode kelas, nama kelas, dan jenis kelas. Dan siswa ada NIS, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, telepon, agama, tahun ajaran, kode kelas. Dan kemudian ada pembayaran SPP, nomor pembayaran, NIS, bulan bayar, dan kode kelas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.